Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dewi Ningsih. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan berasal dari kata nomos atau peraturan, aturan, dan hukum. Dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakatnya meningkat. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Mulyawati. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi yang dapat dikatakan sebagai perpaduan di aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sistem perekonomian perencanaan terpusat. Adalah sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Ada 2 bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Perkenalkan, nama saya Kinta Landari. Saya akan membaca sistem ekonomi tradisional. Pada kehidupan masyarakat tradisional, berkembang suatu sistem ekonomi tradisional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantungnya pada sumber daya alam. Masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan diproduksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Krisanti. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian pasar bebas. Sistem perekonomian pasar bebas bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen menjual dan membeli barang yang mereka inginkan, yaitu dalam batas-batas tertentu. Pada hakikatnya, masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi sehingga pemerintah tidak ikut campur tangan untuk tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Sebagaimana akibatnya, barang yang diproduksinya nanti dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Perkenalkan, nama saya Meza Rizkia. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Contoh bentuk campur tangan pemerintah yaitu 1. Peraturan-peraturan pemerintah, yang kedua kegiatan langsung ekonomi. Banyak perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, contohnya PAM dan Telkom. Ya, saya Dharma Kandustira akan menjelaskan tentang faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor produksi, terus faktor investasi. Yang ketiga ada faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran. Yang keempat ada faktor kebijakan moneter dan inflasi. Terus yang kelima ada faktor keuangan negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dialami. Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan yang terpenting dialami adalah 1. Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. Yang kedua, kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal yang modern. Perkenalkan, nama saya Dan Jelani. Yang ketiga, tenaga terampil, terdidik, dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Keempat, perkembangan penduduk sangatlah pesat. Dan kelima, berbagai masalah institusi, sosial, budayaan, dan politik yang sering dihadapi. Perkenalkan, nama saya Ruli Anggun Wiliani. 3. Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah A. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru.
yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang bersifat modern. B. Mengembangkan infrastruktur. Modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang. C. Meningkatkan tabungan dan investasi. Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah pula. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrianto. Poin yang D adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan. Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. E. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abdul Aziz dan saya akan menjelaskan tentang D. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Untuk mengetahui adanya peningkatan atau perkembangan perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari beberapa informasi, di antaranya yaitu 1. Menurut laporan perekonomian Indonesia bahwa kinerja perekonomian di Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2% dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah, yaitu 4,3%, sehingga berada pada kisaran inflasi 4,5 kurang lebih persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Eko Susilo. Saya akan menjelaskan tentang materi yang sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester 2 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3 sampai 6,8%. Dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan saran Bank Indonesia sebesar 4,5 kurang lebih 1%. Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sarana inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui 5 pilar bauran kebijakan. Nama saya Exel Bivalen. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilisasi sistem keuangan. PDB, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam bekas wilayah suatu negara. Produk domestik bruto atau disingkat menjadi PDB Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dari 20 negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Perkenalkan, nama saya Dadan Jailani. 3. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu A. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. B. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi.
bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. C. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga atau consumption, pemerintah atau government, pengeluaran investasi atau investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nama saya Muhammad Rifai Sidik Setiawan. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara, BUMN atau BUMD. Perkenalkan, nama saya Ibnu Jafruda. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu A. Mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Pengaturan ekonomi secara langsung, contoh perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi. Nama saya Anjanur Rafli. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung, contohnya yaitu pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu. Himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk menginvestasikan kemiskinan. Contohnya konsumen membutuhkan barang dan dari jasa dalam menjalankan tugasnya. Kalau produsen menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara, BUMN atau BUMD. 3. Peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia adalah berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas, pemerintah juga mempunyai 3 peran lainnya, yaitu Nama saya Heri Hermansyah. A. Peran alokasi. Pemerintah berperan dalam menentukan jumlah sumber daya yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik. B. Peran distribusi. Pemerintah membuat kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi berjalan secara efisien. C. Peran stabilisasi. Pemerintah berperan menjaga perekonomian agar berjalan dengan baik, yaitu dengan menjaga suatu konflik di sektor ekonomi tidak berkembang semakin luas, mengendalikan inflasi, menjaga keamanan, dan menegakkan kepastian hukum. Nama saya Ahmad Henry. 4. Masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah A. Perdagangan, B. Pertukaran tenaga kerja, C. Penanaman modal, D. Pembelian pinjaman, E. Pemberian bantuan. Kesimpulannya yaitu, dengan demikian Indonesia tidak menganut sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat maupun sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pertumbuhan ekonomi di setiap negara berbeda-beda, tergantung dari tingkat pendapatan per kapita negara tersebut dan bergantung dari berapa pasar pendapatan penghasilan dari penduduknya. Untuk kondisi perekonomian Indonesia tahun sebelumnya yaitu 2012 dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan baik. Sedangkan perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Namun sejumlah risiko dan tantangan perlu dipastikan.